kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Perkembangan Bicara Kombinatori dan Perkembangan Bicara Anak Sekolah, yang disusun oleh Arofah Nurquraini dengan NIM 203131057 dan Isa Aprilia dengan NIM 203131059 dan yang terakhir Amjad Hikmafatin dengan NIM 203131061. Mata kuliah Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Arofah Nurquraini. Perkembangan bicara kombinatori. Pembicaraan mengenai perkembangan ujaran atau bicara anak ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu perkembangan negatif atau penyangkalan, perkembangan interogatif atau pertanyaan, perkembangan penggabungan kalimat, dan perkembangan sistem bunyi. Yang pertama, perkembangan negatif. Apabila kita menggunakan negatif, kalau kita menggunakan tidak, jelas kita ingin mengatakan berbagai hal. Pengertian tentang perkembangan negatif mencakup non-ekstensi, penolakan, dan penyangkalan. Selanjutnya, perkembangan interogatif. Pada umumnya, pertanyaan itu menurut informasi menagih suatu keterangan. Ada 3 tips untuk interogatif. Yang utama untuk mengemukakan pertanyaan, yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban ya atau tidak. Yang kedua, pertanyaan yang menuntut suatu informasi. Yang ketiga, pertanyaan yang menuntut jawaban salah satu dari yang berlawanan. Contoh-contoh dari kalimat negatif dan kalimat interogatif. Kalimat negatif yang pertama itu kalimat non-ekstensi. Contohnya yaitu tidak ada uang, tidak ada barang, tidak ada buku, tidak ada bantal. Yang kedua, penolakan, seperti tidak mau, tidak suka, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, penyangkalan, bukan merah tetapi putih, bukan ibu tetapi nenek. Selanjutnya, perkembangan interogatif. Contoh kalimatnya yaitu yang pertama itu kalimat menanyakan suatu informasi. Siapa yang sakit? Siapa yang datang ke rumahmu? Seperti itu. Yang kedua, kalimat tanya ya atau tidak. Bolehkah aku ikut? Bolehkah aku memakannya? Bolehkah aku menemanimu? Seperti itu. Yang ketiga, kalimat interogasi positif. Apa hewan kesukaanmu? Siapa orang di sampingmu? Apa makanan kesukaanmu? Apa minuman kesukaanmu? Selanjutnya, perkembangan penggabungan kalimat. Sarana-sarana atau cara-cara pengembangan penggabungan kalimat sang anak memperlihatkan gerakan melalui beberapa dimensi, yaitu dari penggabungan dua klausa setara menuju penggabungan dua klausa yang tidak setara, dari klausa-klausa utama yang tidak tersela menuju penggunaan klausa-klausa yang tersela, dari susunan klausa yang memuat kejadian tetap menuju susunan klausa yang bervariasi, dan dari penggunaan perangkat-perangkat semantik sintaksis yang kecil menuju perangkat-perangkat yang lebih diperluas. Perkembangan sistem bunyi. Keterampilan berucap menjadi semakin terkontrol dan diperbaiki dengan pemakaian dalam praktik. Perkembangan komponen ini memang lebih bersifat fisik dan sepertinya hanya dalam perkembangan kemampuan fisik lainnya. Praktik dan pelatihan sungguh membantu membawa keterampilan itu di bawah pengawasan. Perkembangan bicara anak masa sekolah. Perkembangan bicara anak pada masa sekolah yaitu perkembangan bicara anak sejak memasuki pendidikan di sekolah. Perkembangan bicara saat ini sudah dapat dibedakan menjadi 3 bidang, yakni struktur bahasa, pemakaian bahasa, dan kesadaran metalinguistik. Berbicara bukanlah sekedar pengucapan kata atau bunyi,
tapi suatu alat untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan atau mengomunikasi pikiran, ide, dan perasaan. Egocentric speed atau umur 2-3 tahun, yaitu di mana anak berbicara sendiri. Perkembangan bicara anak dalam hal ini sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikirnya. Socialized speak terjadi saat anak berinteraksi dengan teman dan lingkungannya, yaitu untuk mengembangkan kemampuan adaptasi sang anak. Berkenaan dengan hal itu, anak bentuk social speak, yaitu saling tukar informasi untuk tujuan bersama, penilaian terhadap ucapan atau tingkah laku orang, permintaan, ancaman, dan pernyataan dan jawaban. Kiat-kiat untuk merangsang berbicara lancar sesuai perkembangannya. 1. Membiasakan untuk berbicara dengan anak. Jika anak ingin cepat berbicara, sebagai orang tua membiasakan diri untuk berbicara walaupun anak itu masih bayi dan belum bisa berbicara. Semakin sering bicara dengan anak, maka akan semakin cepat perkembangan jalur auditoris yang ada di dalam otak anak. 2. Memandang mata anak. Melakukan kontak langsung dengan cara memandang mata anak berarti kita mengajarkan kepada anak bahasa isyarat dan ekspresi muka yang akan dijadikan bekal untuk meningkatkan kemampuan bicara. Hal ini penting terutama dalam memberikan instruksi dan menyeluruh kepada anak. 3. Menghindari pengejaan dan yang dibuat. Pengucapan yang dibuat-buat akan mengakibatkan anak tidak terbiasa mendengarkan ucapan yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya yang keempat, yaitu berbicara apa yang benar-benar dilakukan dan dialami oleh anak. Jika kita sebagai orang tua ataupun guru sedang melakukan aktivitas dan aktivitas tersebut diikuti oleh sang anak, maka kita bisa mendeskripsikan apa yang sedang kita lakukan dan dialami oleh anak. Pada waktu kita sedang memberi makan kepada anak, mandi, atau menggendong anak, kita bisa mendeskripsikan apa yang dialami anak. Kemudian yang kelima, yaitu berkata lebih banyak daripada apa yang diminta oleh anak. Jika anak meminta sesuatu kepada orang tua ataupun guru, sebaiknya orang tua ataupun guru menjawab secara lebih panjang dan jelas. Kata-kata yang digunakan dalam kalimat orang tua ataupun guru sebaiknya lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan kata-kata yang diucapkan oleh sang anak. Kemudian yang keenam, menggunakan tata bahasa yang benar. Pada periode kritis untuk menguasai tata bahasa pada anak terjadi sebelum anak berumur 3 tahun. Anak akan meniru struktur bahasanya sesuai dengan pola-pola yang ia dengar di kehidupan kesehariannya. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua ataupun guru, sebaiknya kita mengucapkan tata bahasa secara benar. Kemudian yang ketujuh, dengan lembut membetulkan kesalahan tata bahasa anak. Daripada kita sebagai orang tua ataupun guru menunjuk dengan kasar kesalahan ejaan dan tata bahasa seorang anak, orang tua ataupun guru bisa menawarkan pembenaran dengan lembut namun bersifat efektif sebagai bagian dari percakapan. Setiap anak akan meniru bentuk tata bahasa yang benar dan membetulkan kesalahan. Yang kedelapan, melakukan percakapan dengan anak. Kadang-kadang dalam percakapan, ada kalanya kita sebagai orang tua ataupun guru menggunakan bahasa isyarat atau gerakan-gerakan anggota badan. Anak mungkin
tidak akan menggunakan kata-kata, namun ia dapat berpartisipasi dalam percakapan yang saling mengisi. Kita sebagai orang tua ataupun guru bisa ikut ambil bagian ketika berbicara ataupun berinteraksi dengan anak. Bisa dengan saling bertukar senyum atau kata-kata, dan canda merupakan langkah awal. Namun, hal itu penting bagi anak untuk mempelajari struktur dasar percakapan. Yang kesembilan, tidak memaksakan anak untuk menghafalkan kata. Menghafalkan kata merupakan bagian dari kegiatan anak di kesehariannya. Anak biasanya senang menghafalkan kata-kata tertentu yang baru baginya. Kesadaran untuk menghafal kata pada diri anak muncul bila adanya rangsangan pada diri anak tersebut. Sebaiknya kita sebagai orang tua ataupun guru tidak memaksa anak menghafalkan kata. Usahakan agar anak sendiri sadar akan kebutuhan kata-kata baru yang belum diketahuinya. Yang ke-10, berhati-hati dengan infeksi telinga. Anak-anak yang memiliki penyakit kronis atau kambuhan sebelum ia berumur 4 tahun akan mengalami kehilangan pendengaran secara temporal yang dapat mengganggu perkembangan kemampuan bicara dan kemampuan membacanya. Anak-anak ini mungkin tidak akan mampu membedakan antara suara tertentu seperti CH dan SH tanpa melalui terapi ucapan. Apabila anak menderita infeksi telinga yang kronis, hati-hati dengan gejala hilangnya pendengaran. Unsur-unsur kemampuan dasar berbicara pada anak yaitu berbicara bukanlah sekedar pengucapan kata atau bunyi, tetapi merupakan suatu alat mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan, atau mengomunikasikan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah maupun kekurangannya, kami mohon maaf. Bagi yang ingin bertanya ataupun ingin menyanggah, bisa di forum yang telah disediakan. Terima kasih.